Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baik, ayyuhal ikhwazani Allah wa yakum. Sebelum kita lanjutkan, kita merojaah mufradat ya. Pelajaran. Ya. Darsun, durusun. Rumah. Baitun, buyutun. Masjid. Masjidun, masajidu. Pintu. Babun, abwabun. Buku bacaan. Kitabun, kutubun. Pena. Qalamun, aklamun. Kunci. Maftuhun, miftahun. Panjang. Mafatih. Masih belum tepat. Miftahun. Panjang. Miftahun, mafatihu. Meja atau kantor? Maktabun, makatibu. Ranjang tidur. Sarirun, sururun. Kursi. Kursiun, karosiu. Bintang. Najmun, nujumun. Kemeja. Komisun, umsonun, kumusun. Dokter. Tobibun, atibba'u. Anak kecil laki-laki. Waladun, auladun. Laki-laki dewasa. Rojulun, rijalun. Siswa. Talibun, tulabun. Pedagang. Tajirun, tujarun. Benar. Anjing. Kalbun, kilabun. Kucing. Kitun, kitototun, kitototun. Enggak. Kitun, kitotun, kitototun. Ya, satunya ada tak marbuta, satunya tanpa. Keledai. Himarun, humurun, hamirun. Kuda. Hisonun, ahsinot. Ahsinatu. Ahsinotu. Nah, bukan nono, enggak ada bahasa Arab. Ahsinatu. Ahsinatun. Ahsinatun. Terus sururun. Sunur. Fuulun, wazannya fuulun. Suhurun. Hison. Nun. Hasurun. Fuulun. Fuulun. Husurun. Husunun. Ingat ya. Husunun, sururun, kumusun. Unta jantan. Salam. Jami. Udkhul, masuk. Jamalun, jimalun. Ayam jantan. Dikun, duyukun. Depan aja. Pak Guru, Bu Guru. Mudarrisun, mudarrisatun. Imam. Imam. Iya, imam. Imamun. Panjang. Imamun. Jamaknya. Imamun. Jamak. Bentuk jamaknya apa? Imamun. Aim. Aimmatun. Iya, ingat. Ayo. Sapu tangan. Mindilun. Mana? Manadilu. Batu. Hajarun, ahjarun. Gula. Sukarun. Susu. Labanun. Patah pecah. Maksurun. Maksurotun. Ya, mudzakkar dulu. Terbuka. Maftuhun, maftuhatun. Duduk. Duduk. Jalasa. Bukan.
Kayak tadi, apa isim sifat, kata sifat. Ya dari asal katanya dari situ. Kalau jalasa kan fi'il madhi. Dia laki-laki telah duduk itu. Kalau tadi terbuka, maftuhun. Asal katanya itu. Julusun gitu. Oh, julusun itu bukan kata sifat, justru masdar itu. Jalasa yajrisu julusan masdar. Nah, setelah itu. Jalisun. Mudzakkar muannasnya. Mudzakkar muannas ya, jangan lupa. Jalisun. Muannasnya apa? Jalisatun. Iya, kan gampang. Baik. Berdiri. Berdiri di Arafah. Wasi. Ketika di Arafah ngapain? Wukuf. Iya, itu dah. Waqifun. Iya. Waqaf. Muannas. Waqifun. Wafiqotun. Jangan diubah. Kalau muannas itu tinggal ditambah tak marbutoh. Waqifun. Waqifatun. Ya, huruf-hurufnya jangan diubah. Baru. Jadidun, jududun. Type lama. Kodimun. Panjang pendeknya. Kodimun. Salah. Kalau kodimun datang. Kodimun. Ya. Kudama ya. Kudama. Kudama. Satu. Mirip-mirip. Harokat-harokatnya mirip. Kudama. Kudama. Mirip-mirip. Harokatnya mirip itu udah. Ditambahin. Kudama. Kodama. Tambah satu huruf aja. Kodama. Kudama. Oh enggak. Kurang satu huruf. Kudama. Gitu. Iya. Kodama panjang. Perhatikan. Kodama panjang. Kodama Nah ya, panjang pendeknya perhatikan. Kecil. Kecil. Sogirun. Sigor. Iya terus. Sigorun. Besar. Kabirun, kibarun. Kotor. Kotor. Lawan dari bersih. Wasihun. Tambah tak marbutoh muannasnya. Wasihotun. Jangan diubah, panjang pendeknya jangan diubah. Wasihun. Wasihotun. Pendek. Kan wasihun. Wasihun. Terus? Jangan dipanjangin. Wasihotun. Iya, jangan diubah. Bersih. Nazifun. Panjang. Nazifun. Nazifatun. Dingin. Baridun, baridatun. Panas. Panas. Ya terus. Harun ya. Manasnya? Harotun. Harotun. Dekat. Qoribun. Qoribatun. Jauh. Ba'idun, ba'idatun. Kemudian berat. Berat. Khafifun. Oh itu enggak lawan kata itu. Berat. Oh, berat tuh bun. Berat. Berat tuh wasihun. Pakai sa. Iya. Berat apa berat? Pakai sa. Ya terus. Sakilun ya. Panjang pendeknya perhatikan. Sakilun. Terus manasnya? Sakilatun. Ringan. Tadi sempat disebutkan. Khafifun. Iya. Khafifatun. Ganteng, cantik, indah. Jamilun, jamilatun. Air. Maun. Miaun. Mia. Miaun. Huruf terakhir bukan hamzah.
Mia. Mia. Miahun. Hun. Ya. Ingat-ingat ya, bukan hamzah. Kertas daun. Warikun. Harokatnya salah. Warikun. Harokatnya diubah. Hurufnya udah benar. Warikun. Kenapa warik? Harokatnya antum ubah. Rawa. Oh, tambah salah. Hurufnya jangan diubah. Tahu harokat nggak? Ya. Iya, A, I, U itu harokat. Warokun. Iya, kenapa warik? Warokun. Tep. Warokot. Oh, enggak. Jamak. Aurokun. Panjang. Aurokun. Tep. Bulan. Qamarun. Manis. Khulwun. Tep. Orang sakit. Maridun. Tep. Jamaknya. Mari. Oh. Jamak. Marilotun. Oh, itu muannas. Maridun jam. Maridun. Jika kalian sakit, in kuntum au ala safarin, atau dalam keadaan safar, faidatum min ayyamin ukhar, kalian tidak berpuasa maka wajib mengganti di hari yang lainnya. Fa in kuntum Mardon. marbo, panjang. Marbo. Baik, ingat-ingat ya, dihafalin. Buku tulis. Daftarun. Dafatirun. Dafatiru. Tiru. Dafatiru. Pendek. Oh, dafatiru. Iya, orang kaya. Ghaniyun aghniya'u. Orang fakir. Fakirun. Panjang pendeknya. Fakirun. Jamak ya. Iya. Udah bahasa Indonesia itu sebetulnya. Fakir. Udah bahasa Indonesia. Fu'ala'u. Oh, iya. Fukoro ya. Iya. Kan sering bahasa Indonesia. Fuqara dan masakin. Kan ya? Fuqara dan masakin. Sering dengar kan? Atau du'afa. Du'afa. Itu fu'ala sama wazannya. Toko. Dakanun. Harokatnya diubah. Berarti kurang satu harokatnya. Tadi di salah. Kurang satu harokatnya. Harokat 3 tuh. Dakun. Da tadi salah. Oh. Di salah. Iya, harokat cuma 3, masa ada 4? Dukanun. Iya, ingat-ingat ya. Dukanun, diulangi. Dukanun. Ya, tekan. Samanya. Dukanun. Da. Dak. Enggak ditasdid, dipisah. Dakia. Enggak. Jangan ditasdid. Kalau tasdid kan seperti tadi, duk. Nah, itu tasdid namanya. Dukanun. Dipisah, jangan ditasdid. Antum tahu dipisah enggak? Berarti didobel, hurufnya double. Kalau tasdid itu jadi 1. Ini dipisah. Dukanun. Daka. Liun. Daka kinu dipisah. Kino. Dihafalin ya. Baik. Dihafalin cepat. Ini tahu-tahu 200 nanti antum kalau nggak ngapalin. Ya, Bu Aisyah ya. Murojaah, hafalin. Bisa, saya yakin bisa. Anda juga punya murid itu. Ini antum enak ini. Kenapa? Nggak suruh berdiri. Kelas lain itu semuanya tak suruh berdiri. Nah, itu ada yang panjang pendeknya salah, mufradanya nggak hafal. Tapi orangnya sabar sih, orangnya sabar. Tapi tak pacu terus, sering berdiri dia. Tapi alhamdulillah terpacu terus.
Dia tidak muntabir, sampai sekarang pun tidak muntabir. Alhamdulillah justru setelah itu jarang berdiri sampai sekarang. Nah itu ya, maksudnya diambil pelajaran. Nggak ada yang nggak ada yang nggak bisa. Ya, yang diubah apa? Malesnya. Yang nggak bisa ngapal itu idiot. Itu nggak bisa emang. Antum nggak idiot, pinter-pinter antum. Kalau idiot nggak bisa, memang susah. Idiot ya. Selama nggak idiot, itu pasti bisa. Cuma gini, kalau yang pinter atau hafalannya kuat, sekali dengar langsung hafal. Ya, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 10 kali, ada yang 20 kali. Itu kan beda. Yang penting nggak idiot, pasti bisa. Karena anak punya murid berbagai macam kecerdasan, kekuatan hafalan itu berbeda-beda, Bang. Kita belajar di pondok juga berbeda-beda ya. Jadi gini, kalau kita merasa hafalannya lama, itu dicicil. Cicil, antum diulang-ulang, coba diulang 3 kali. Kalau kurang kuat 4 kali, 5 kali, sampai kuat ya. Nah, itu. Nah, ini juga harus dihafal sama tulisannya, panjang pendeknya. Sebenarnya kalau antum makhorijul hurufnya benar, panjang pendeknya benar, seharusnya bisa nulis. Seharusnya. Nah, makanya kemarin dicoba dites sambil menulis. Ya. Nah, itu. Semangat ya. Baik. Apel. Tufahun tafafihu. Baik, benar. Lezat. Lazizun. Apa? Lazizun. 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 Ya, kalau lazizun kayak zaih nanti. Lazizun. Iya, benar. Jamanya Lazizun. ini sudah 95 loh ini, makanya banyak ini. 95 ini harus dikejar ini. Anu kalau nunda-nunda ngapal, tahu-tahu 200 500. Untuk bisa baca kitab itu kurang lebih minimal 1000 mufradat. Ya. 1000. 500 sebenarnya sudah cukup ya. Cuma bahasa-bahasa yang ringan aja. Kitab-kitab yang ringan. Kalau kitab-kitab yang agak susah, agak kesulitan sih. Tapi baca kitab itu jauh lebih mudah. Kenapa? Seandainya kita nggak tahu arti, kita bisa baca. Kenapa? Pertama, kita punya teori tasrif. Jadi harokatnya itu ngikutin tasrif sebetulnya. Yang ngikutin tasrif. Sehingga ini yang cocok apa ini? Nah itu. Yang kedua, kaidah, kedudukan, nahwu. Jadi meskipun kita nggak tahu artinya, itu bisa baca sebetulnya. Karena belajar baca jauh lebih mudah daripada memahami. Sama kan bahasa Indonesia. Yang paling cepat apa? Baca. Cuma kan anak-anak TK belum tentu memahami, tergantung kalimatnya ya. Kalau kalimatnya mudah ya bisa dipahami. Tapi kalau kalimatnya susah ya, misalnya pembahasan akidah ya belum tentu paham anak kecil. Sama kita belajar bahasa asing, yang paling mudah itu baca sebetulnya. Itu bahasa Arab, kalau kita sudah tahu teori, kita bisa baca. Cuma memang yang agak susah, dan itu menurut anak, menerjemahkan yang susah. Bahkan kita tahu artinya kata per kata aja, kita belum tentu paham. Kenapa? Karena menerjemahkan itu bukan memindahkan kata per kata, tapi memindahkan sebuah makna. Satu paket, satu kalimat itu maknanya apa? Karena susunan dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia pasti ada perbedaan. Ada yang sama memang. Kalau sama mudah kita menerjemahkan. Bisa kata per kata itu bisa, mudah. Tapi ada sesuatu yang kalimat dalam bahasa Arab itu lebih susah, kompleks. Sehingga ketika menerjemahkan, kita nggak akan paham. Menerjemahkan kata per kata atau bahasa anunya itu istilahnya letterlock. Kalau nggak percaya antum buka aplikasi bisa, mushaf bisa, Al-Quran per kata. Antum cek
kata per kata kemudian gabungkan artinya. Belum tentu paham antum. Belum tentu ketika nyusun antum bisa. Belum tentu. Karena memang paling sulit itu menerjemahkan, bukan baca. Ya. Nah ini. Ini minta tolong ya, Abu Aisyah, Abu Rumaisa, dipacu lagi ya. Mumpung masih belum 100 ini, kurang 5 lagi 100. Ya, gitu. Insya Allah bisa, nggak mungkin nggak bisa. Anak yakin anak udah bahkan punya murid yang betul-betul, tapi sampai sekarang alhamdulillah belajar dia. Baca kitab bisa dia, bisa sekarang, bisa. Cuma menerjemahkan belum tentu mampu. Butuh berapa waktu lama? Oh, tergantung antum. Antum kalau rajin bisa setahun 2 tahun bisa. Di pondok aja setahun aja belum tentu bisa baca kitab. Kan tergantung orang. Antum start bareng sama teman-teman antum, hasilnya itu akan berbeda. Hasilnya akan berbeda. Tergantung apa? Kesungguhan, kesabaran, menghilangkan kemalasan, tergantung merojaannya, kan itu. Terus kemudian praktek baca kitab. Di antara praktek baca kitab, yaitu setelah ini kan kajian. Makanya di Al-Kausar anak ngisi kajian, yang belajar bahasa tak suruh datang. Tapi yang datang 1, 2. 1, 2, 3. Yang bisa lancar bacanya, ya 1, 2, 3 itu. Itu perbedaannya. Kenapa yang lain kok nggak anu? Ya karena kemalasan. Masalah kemalasan, kerajinan dan kemalasan itu. Kalau masalah otak, nggak berpengaruh asal nggak idiot. Kalau idiot memang susah. Kalau idiot itu susah. Antum ngajak orang ngomong idiot, ngomong A dipahami C dia. Karena anak pernah ngomong sama idiot ya nggak paham. Ya kan anak kecil ngomong sama anak kecil masih penting bisa paham. Ya. Nah, itu jadi selain yang paling penting doa sebetulnya. Doa, kemudian rajin ya. Praktek ya, insya Allah cepat itu. Karena kita itu belajarnya kan sepekan sekali ya. Jadi kalau untuk selesai setahun, bisa setahun itu kayaknya berat. Kayaknya sepekan sekali. Kalau di pondok kan sepekan bisa 3 kali. Terus praktek bacanya banyak. Pelajaran pakai kitab semuanya. Nah, ya. Tapi yang murid-murid anak yang paling yang lama itu sekitar 2 tahun. Itu bisa. Ada yang 2 tahun, ada yang 2 tahun setengah. Baik. Pekan depan harus hafal semua ya. 95 ini. Baik, dibuka bukunya. Hah? Apanya? Iya, kelamaan nanti. Waktunya habis nanti. Kalau di kelas-kelas lain, kalau kelamaan kayak gini memang nggak bisa. Harus stop. Makanya tadi tak motivasi, tak kasih nasihat, ya, biar diubah. Halaman berapa? Satu yang bawah. Halaman 21. Yang kelas sebelum antum itu di Al-Kausar itu rata-rata umurnya berumur semua, 40 tahun ke atas sama 50 tahun. Nah itu sudah 200-an ya. Mereka sudah 200. Ya kurang lebih 200. Ya jarang berdiri. Tetap berdiri sampai sekarang. Nggak bisa berdiri. Tapi dari 200 itu nggak seperti awal-awal, jadi jarang salahnya. Nah, jangan khawatir. Yang sudah berumur 50 tahun aja masih mampu ya. Baik. Halaman 21, yang mana? Tamrin ya? Tamarinu. Iya. Baik, Iqra. Bu Rumaisa. Ini Tamarinu, Iqra. tamarinu. Baik. Ajib anil as'ilatil atiyati. 1. Ainal kitabu, di mana buku itu?
Huwa alal maktabi. Dia di atas meja. Buku itu. Buku itu di atas meja. Ya, karena dalam bahasa Indonesia kan agak sedikit perbedaan di antara contoh ini. Kalau bahasa Indonesia itu kata ganti itu nggak bisa dipakai untuk benda tidak berakal. Tapi ke bahasa Arab bisa. Huwa itu untuk benda berakal boleh. Kan bahasa Indonesia nggak bisa dia. Makanya kita ngartikan apa? Buku itu. Iya, disebutkan. Tapi perhatian, tamarinu, latihan-latihan. At-tamrinul awal, latihan yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ini ngikutin yang sudah kita bahas kemarin ya. Lihat yang atasnya. Al-awalu yang pertama, ainal kitabu, di mana kitab itu? Lah itu tinggal nyontoh. Maka jawabannya huwa alal maktabi. Kitab itu ada di atas meja. Pertanyaan Bu Rumaiso. Ainal kitabu, mana mubtadanya? Mubtadanya kitabu. Kitabu nggak ada situ. Antum cek. Oh. Antum baca coba. Ada kata-kata kitabu ada di situ. Al-kitabu. Ya. Al-kitabu. Bu Rumaiso. Iya. Kan kemarin udah kita jelaskan. Itu berbeda ya, berbeda dari sisi mana udah berbeda itu ya. Kemarin kan kita udah belajar kan, oh sebelumnya ya, bab sebelumnya ya. Kita udah belajar pada pelajaran yang ketiga, halaman 14. Yaitu apa? Isim ditinjau dari apa? Ta'yin. Apa ta'yin? Kejelasannya. Sudah kita belajar. Perhatikan. Ini akan antara ini dan ini itu ada perbedaannya. Dari sisi macamnya aja ini termasuk isim apa ini? Dari tinjau dari takyinnya tadi. Isim apa ini? Isim apa? Ma'rifat. Ya. Ismul ma'rifat. Pelajaran yang ketiga kemarin. Kalau ini isim nakirah. Isim nakirah. Ini belum jelas, ini sudah jelas. Sehingga nanti bisa mengubah makna dan bisa membedakan kedudukan. Ya, antara itu dan bisa membedakan kedudukan. Contoh misalkan ini. Hadal kitabu jadidun. Dengan hada kitabun jadidun. Ini bisa, ya perbedaan ini bisa mengubah kedudukan suatu kata dalam sebuah kalimat dan bisa mengubah makna. Kalau ini artinya apa? Kalau ini, siapapun yang jawab ini, tolong diartikan. Ini buku baru. Jangan lupa ada kasih kata adalah. Oh, Pokoknya setelah kata adalah merupakan berada, itu setelahnya pasti khobar. Mana ini? Ini adalah buku. ini adalah buku yang baru. Sehingga mubtadanya mana?
Ini sebagai apa? Khobar. Khobar setelah adalah. Ini yang apa? Naktun. Naktun itu sifat. Yang, bahasa kita yang. Kan sifat ya? Kalau ini gimana ngerti? Memang belum. Ini belum. Cuma ingin menjelaskan aja. Gimana cara ngerti kan? Ini adalah buku baru. Bukan. Cara menerjemahkan kitab ini adalah Baru. baru sehingga jadi sebagai apa? Jelas ini. Khobar. Khobar kan setelah adalah. Mubtadanya mana? Kitab. Enggak lah. Ini. Di depan. Kan definisi mubtada apa? Isim ma'rifat yang jatuh di awal kalimat. Ini ma'rifat dengan apa? Kenapa dia dihukumi ma'rifat? Kan sudah itu di muhtarat ada itu. Karena termasuk isim isyarah. Isim isyarah, isim domir, itu pasti ma'rifat. Kan udah paten dari sono. Ada isim ma'rifat itu ada 7. Isim yang ma'rifat itu ada 7. Halaman 15 itu total ada 7, ya enggak? Isim ma'rifat yang pertama apa? Ada alif lam atau dimasuki alif lam. Paham ya? Jadi yang diterjemah ini sebagai apa? Nanti ini memang belum, ini badal ya, nanti ini badal. Jadi yang diartikan badal dulu. Kitab ini adalah baru. Ini adalah kitab yang baru. Berubah kan kedudukannya? Makanya terutama dalam bahasa Al-Quran ya, ketika antum baca nafasnya nggak kuat, kemudian baca ulang, antum tadi baca kitabun atau kitabu itu salah, nggak boleh baca Al-Quran seperti itu. Dan itu pun ketika ngulang harus baca pada awal kalimat atau pada komanya, nggak boleh antum sembarangan. Mungkin kan ada ayat yang panjang ya, ada ayat panjang, antum ketika nggak kuat nafas diulang ngawur, itu bisa makna yang berbeda. Kan akan menimbulkan makna ambigu kan. Itu nggak boleh dalam Al-Quran. Makanya kalau antum sekarang alhamdulillah kasih kemudahan, ada Al-Quran ibtidai. Di situ kasih tanda. Kalau memang nggak kuat nafasnya, atau kalau antum kepin gratis, nggak tahu kalau di aplikasi apa ada apa enggak. Karena ini Al-Quran ibtidai itu dicetak. Kalau aplikasi anda nggak tahu. Tapi antum bisa simak bacaan para masyayikh. Kalau dia nggak kuat, baliknya kemana dia? Itu bisa. Terutama juz-juz 30 ketika ngapal, juz 29. Karena kita nggak boleh apa? Balik itu ke sembarangan di tengah-tengah, bukan di koma. Itu akan bisa mengubah makna. Paham ya? Nah itu. Makanya ketika tak tanya, mana mubtada kitabu? Nggak ada di situ kitabu. Yang ada apa? Alkitab. Pinter. Alkitabu sebagai apa? Mubtada. Pinter. Aina sebagai apa? Khobar. Ya, karena kemarin kalau nggak salah nggak Ana jelaskan, Aina itu nggak bisa jadi mubtada. Aina nggak bisa jadi mubtada. Kenapa nggak bisa? Karena menanyakan keterangan dorfun. Dorfun itu nggak mungkin jadi mubtada. Dan mubtada kemarin definisinya isim ma'rifat yang jatuh di awal kalimat. Itu kaidah asal. Tapi ketika berupa pertanyaan itu biasanya nggak ngikutin kaidah asal. Makanya di sini apa? Mubtadanya justru bukan aina, ya enggak? Tapi alkitab. Ya. Cara yang lain untuk mendeteksi mana mubtada mana khobar, maka kita bisa melihat pembuktian pada jawaban. Jawabannya apa? Huwa alal maktabi. Mana mubtadanya? Huwa. Pintar. Lah huwa ini kata ganti dari al-kitab. Karena huwa mubtada, maka alkitab harus mubtada. Khobarnya mana? Al-Maktabi.
Pintar. Alal maktabi itu khobar. Khobar berupa apa? Khobar kan ada 3 macam. Berupa apa itu? Mungkin ada yang bisa? Macam-macam khobar kemarin? Ajur. Bentar, sibuk jumlah. Kan khobar, anak ingatkan lagi, khobar itu ada 3 macam. Mubtada juga ada 3 macam. Berupa isim dohir, Dohir. isim dohir, kemudian berupa Sibul jumlah. ya jumlah dulu, nggak apa-apa, jumlah itu ada ismiyah, ada fi'liyah, kemudian sibhul jumlah, sibhu jumlatin. Sibhu itu apa? Mirip. Sibhu itu artinya mirip, mirip kalimat, karena apa? Terdiri dari lebih dari 1 kata. Sibhul jumlah ada 2 susunan. Yang pertama apa? Susunan Harun wa majrurun. ya jarun Jarun. wa majrur, huruf jar dan isim yang dimajrur. Yang kedua Dorfun. dorfun, yaitu dorof kata keterangan dan isim yang dimajrur. Sudah kan? Sudah ya? Iya. Lanjut Iskandar. Asani. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Yang kedua, di mana Muhammad? Dia di dalam kamar. Baik, asani nomor 2, perhatikan. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati, dia ada. Jadi nggak harus ada lah ya, kalau ini ada. Dia ada di dalam kamar. Nah, untuk ngecek aina Muhammad itu mana mubtada mana khobar, kita langsung pada jawaban. Huwa fil ghurfati, mana mubtadanya? Huwa Huwa, khobarnya? fil ghurfati. Fil ghurfati. Berubah? Berupa sibhul Ya. jumlah. Sibhul jumlati. Ya, berupa sibhul jumlah yaitu jarun wa majrur. Huwa ini kata ganti dari Muhammad Muhammad, sehingga Muhammad harus jadi mubtada. pintar. Aina Khobar. khobar. Fil ghurfati jawaban dari aina. Maka aina juga harus khobar. Lanjut. Asalisu. As-salisu. Aina as-sa'ati? Ainas. Kok dikasroh? Aina as-sa'atu? Ya. Hiya ala sariri. Hiya ala sariri. Nah. Silakan. Diterjemahkan. Di manakah jam Tangan itu. tangan itu? Jam Jam itu. tangan itu di atas kasur. Ya, baik, perhatikan ya. Jumlah itu ada berapa jumlah? Susunan kalimat? Ada 2 jumlah. Ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kita nggak bahas jumlah fi'liyah ya, karena memang belum ada. Yaitu harus ada kata kerja, fi'il. Adapun jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Ya, mubtada dan khobar. Nah ini mubtada dan khobar, i'rabnya selalu apa kedua-duanya ini? I'rabnya marfu. Tanda marfu kalau dia isi mufrad atau dia jamak taksir, tandanya dengan dhamma. Ingat-ingat, dhamma. Jadi ketika antum baca ada mubtada, ada khobar, itu hukum asalnya pasti marfu, pasti. Nggak mungkin tidak marfu. Dan tanda itu dengan dhamma, itu pasti ya. Kalau isi mufrad maksudnya. Tapi tanda asal lah, tanda asal itu adalah dhamma. Sehingga antum jangan mengharokatin fathah, jangan mengharokatin kasroh. Karena kalau mengharokatin kasroh itu nanti majrur. Dan alasan majrur itu hanya dua, alasan utama maksudnya. Isim yang dimajrur itu hanya ada 2 alasan. Yang pertama,
masbukun biharfil jar, didahului oleh huruful jar. Setelahnya pasti majrur. Yang kedua, apa di majrur? Yaitu apa? Mudhafun ilaih. Jadi misalnya kalimat sederhananya cuma 2 kata, itu gak mungkin di kasroh. Begitu pula di fathah. Susunan jumlah ismiyah itu yang di fathah, yang dimansub, kalau mubtada khobar dan tawabi pasti marfu. Tapi kalau di fathah itu biasanya ketika berupa maf'ulun fi. Maf'ulun fi itu dorfon, keterangan. Maf'ulun fi, maf'ul mutlak, ya, maf'ul li ajli, itu fathah. Dan kita belum belajar maf'ulun fi. Oh, maf'ulun fi sudah ya, maf'ulun fi. Maf'ul mutlak belum, tapi maf'ul mutlak itu sebenarnya sering kita ucapkan. Syukron, aidon, apa, afwan, itu maf'ul mutlak. Itu di fathah karena mansub. Nah, jadi kalau kalimat-kalimat sederhana ini jangan lupa ya, kecuali aina. Kalau aina itu nggak bisa jadi ainu, aini nggak bisa, aini nama orang nanti ya. Kenapa? Karena dia termasuk isim mabni, termasuk isim mabni. Apa mabni? Tetap. Ya, tetap nggak berubah, harokat terakhirnya nggak berubah. Type aina satu yang nomor 3 ya. Di mana jam tangan itu? Mana mubtadanya, Bu Aisyah? Mubtadanya. Nah, kalau bingung kita bahas jawabannya dulu. Jawabannya hiya, pakai hiya ya. Karena kenapa? Kenapa pakai hiya bukan huwa? Karena Asatu dihukumi isim mu'annas. pintar. Apa cirinya isim mu'annas? Ada Diakhiri. ke kamar buto, Ustaz. Cukup situ. Selain nama laki-laki. Pinter. Karena diakhiri tak marbuto selain nama laki-laki. Abu Romaisa ya. Skandar ya. Ya, maka pakai hiya bukan huwa. Hiya ala sariri. Mana mubtadanya? Iya. Hiya, pinter. Hiya ini kata ganti dari asa, sehingga asa itu harus sebagai mubtada. Kemudian ala sariri sebagai apa? Khobar. Berubah? Siful jumlah. Ya. Nah, ala sariri ini jawaban dari pertanyaan aina. Sehingga aina juga harus Khobar. pintar. Paham ya sekarang? Ya. Baik, lanjut Abu Romaisa. Ar-Rabi'u. 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 Ayo harus lengkap. Kalau pemula itu harus diharokati lengkap. Kecuali antum sudah mahir nggak apa-apa ya. Ar-Rabi'u. Baik. Aina Yasir. Harus lengkap. Harokat harus lengkap, jangan yasir. Dijasem. Aina Yasirun. Pinter. Masya Allah. Jangan lupa ya dilengkapi. Jangan dijasem. Kalau jasem nggak tahu itu mubtada khobar apa itu kan nggak tahu. Huwa fil hammami. Nah, jangan hanya yasir, sa'ah itu jangan ya. Harus lengkap pemula. Namanya belajar ya harus tahu harokatnya apa. Tab ar-rabi'u yang keempat, aina yasirun. Nah itu. Saya kan belum tentu ditanwin juga kan. Nah, harus tahu. Kalau antum dijasem, ternyata ketika ditanya itu tanwin apa enggak tahu. Karena saya sudah biasa menjasem. Jasem itu dimatiin ya. Teh, aina yasirun? Di mana yasirin? Yasir. Teh, mana mubtadanya? Mubtadanya Yasirun. Iya, yasirun. Kabarnya? Aina. Ya, aina. Ya, karena aina nggak bisa jadi mubtada. Maka jawabannya sama dengan bacaan kemarin. Huwa fil hammami. Karena laki-laki yaitu huwa fil hammami. Dia ada di dalam Kamar mandi. kamar mandi. Ingat harus ditambahi ada ya.
Karena belum tentu adalah. Kalau ini nggak cocok dikasih adalah, maka kita menerjemahkan dia ada di dalam kamar mandi. Baik, lanjut. Al-khamisu aina Sebentar. Kayaknya panjang pendeknya antum agak kurang tepat. Yang kelima maksudnya? Iya. Al-khamisu. Pinter. Anas dengarnya tadi al-khamisu. Khamis itu apa? Kemis. Ya, ini hari apa ini? Ahad. Al-khamisu. Ya, panjang pendeknya bisa ngubah makna. Al-khamisu aina aminatu hiya fil matbahi. Tarjim. Yang kelima, di manakah Aminah? Dia ada di dalam toilet. Apa? Di mana? Dia ada di dalam dapur. Iya, matbahun kok toilet. Ya, dapur ya. Taib al-khamisu, yang kelima. Aina Aminatu, di mana Aminah? Mana mubtadanya? Aminah. Benar. Khobarnya? Khobarnya aina. Nah, pertanyaannya, Aminah kenapa nggak ditanwin? Sudah apa belum kemarin? Sudah kan ya? Mu'anas. Oh, mu'anas ini tak kasih tahu, ada yang ditanwin. Saburatun, Hindun, ditanwin itu. Hindun kan nama wanita. Siapa yang bisa? Dia nggak boleh tanwin karena termasuk mamnu'un minas sarfi. Apa mamnu itu dilarang? Dilarang untuk ditanwin. Mamnu minas sarfi kan ada di Muhtarat halaman 60. Nah, ada 10 poin. Nah, ini mamnu minas sarfi termasuk yang dari sisi apa? Nama wanita yang lebih dari 3 huruf. Ya, pintar. Nama wanita yang lebih dari 3 huruf. Kan ada nama wanita yang 3 huruf tetap ditampin. Contohnya tadi Hindun, ya. Kalau lebih dari 3 huruf nggak boleh paham ya? Ya. Kemudian jawabannya dia fil matbahi. Dia, ya, karena wanita pakai ya, fil matbahi. Dia ada di dalam dapur. Mana mubtadanya? Iya. Khobarnya? Fil matbahi. Fil matbahi khobar berubah? Sibhul jumlah. Sibhul jumlah. Bentar, apa? Nih, lupa bunyi terus. Tapi lanjut. Silakan. Minatu fil ghurfati la hiya fil matbahi. Tarjim benar. Apakah Aminah di di dalam apakah Aminah ada di dalam ruangan ya Ustaz? Kok iso ruangan? Ghurfah. Ghurfah tadi apa ghurfah tadi? Kamar ya Ustaz? Ya. Apakah Ya, Aminah tapi ghurfah bisa diartikan ruang sih. Tapi kan kalau di rumah namanya kamar. kamar? Ya. Seperti gini, ghurfatud duyuf, ruang tamu. Tapi yang dimaksud ini kamar tidur maksudnya. Tidak, dia
di dalam Dia ada, jangan dia, lupa. dia ada di dalam dapur, Ustaz. Nah, perhatikan. Asadisu yang keenam. A itu menanyakan apa kemarin? Apakah? Enggak, menanyakan apa? Hah? Benar atau salah? Ya, kalau artinya apakah? Maksudnya dia menanyakan apa? Benar atau salah? Kalau benar pakai nam. Kalau salah pakai la. Ini perhatikan. Aminatu fil ghurfati. Apakah Aminah ada di dalam kamar? Maksudnya kamar tidurnya ya. Mana mubtada'nya ini? Aminatu. Aminatu aja ya, bukan AA, bukan Aminatu. Aminatu itu mubtada. Ditulis ya. Khobarnya mana? Khobarnya fil ghurfati. Khobar berupa Sibul jumlah. sibhul jumlah. Kalau A, siapa yang bisa? A apa? Kedudukannya apa A? Belum ya? Belum pernah ya? Belum pernah. Sudah apa belum? Oh sudah. Tidak ada kedudukan benar. Iya benar. La mahalla laha minal i'rabi. La mahalla laha minal i'rabi. Yaitu apa? Bahasa Indonesianya tidak ada kedudukan dari i'rab. Yang di i'rab lama halalah apa? Di antaranya apa? Di antaranya berubah? Berubah? Berubah apa ini? Huruf. Gini loh. Ya memang diantaranya istifham. Huruf itu banyak. Ya kan? Jadi nggak hanya huruf istifham, diantaranya harful istifham tadi. Jadi huruf itu banyak. Bisa huruf istifham, bisa huruf penafian, bisa huruf jar, yang penting huruf. Bukan huruf hijaiyah ya. Yang dimaksud bukan huruf hijaiyah, tapi huruf-huruf yang masuk pembahasan pelajaran nahwu ya. Nahwu shoroh lah. Ya, huruf, semuanya huruf. Mau huruf zaidah, mau huruf istifham, mau huruf jar, huruf apa lagi? Naam. Naam itu huruf ya. Naam, la itu huruf. Sehingga kalau ditanya naam, kedudukannya apa? La mahalla laha minal i'rab li'annaha harfun. La apa la? La mahalla laha minal i'rab karena harfun. Termasuk huruf. Ya. Yang kedua, ketika berubah silatul mausul. Silatul mausul. Kalau ini belum, nanti kalau sudah baru kita bahas lagi. Yang penting ditulis silatul mausul. Ditulis ya.
Sudah? Aminatu fil ghurfati. Apakah Aminah ada di dalam kamar? Nah, tadi sudah ya, mubtadanya Aminah, kabarnya fil ghurfati. Kalau A apa tadi? La mahal ala minal i'rab. Maka jawabannya la. Sesuai dengan bacaannya. La. Hiya fil madbahi. Apakah Aminah ada di dalam kamar? Tidak. Dia ada di dapur. Dia ada di dapur. Itu juga mubtada khobar. Ya, hiya mubtada, khobarnya berubah apa Abu Aisyah? Khobarnya berubah sibul jumlah. Lanjut. Abu Rumaiso. As-sabi'u. Ayasiru Run. ayasirun fil matbakhi la huwa fil hammami. Baik, benar. Tarjim. Yang ketujuh, apakah Yasir di dapur, ada di dapur? Tidak. Yasir ada di dalam kamar mandi. Baik, benar. Asabiu yang ketujuh. Ayasirun fil matbakhi. Apakah Yasir ada di dalam dapur? Mana mubtadanya? Yasir Ya, Yasir. Kabarnya fil matbakhi berubah? sibul jumlah. Pintar. A sebagai? La mahallalaha minal i'rab. Iya, nggak apa-apa. Nanti dihafalin. Maka jawabannya la huwa fil hammami. Tidak, dia ada di dalam kamar mandi. Nah, ini mubtada khobar langsung ya, sama. Kalau la apa la? La. Kedudukannya apa? La mahalalah minal i'rab. Karena sebagai huruf atau harfun. Harfun nafi namanya ya. Lanjut. Silakan Iskandar. As-saminu. Man fil ghurfati Muhammad. Siapa? Ya. Kok Muhammad aja? Saja. Man fil ghurfati. Muhammad fil ghurfati. Ya, boleh. Muhammad aja nggak? Muhammadun. Muhammad. Siapa yang ada di dalam kamar? Muhammad yang ada di dalam kamar yang tersebut. ada di dalam kamar. Ya, kurang itu sebenarnya. Athaminu man fil ghurfati. Siapa yang ada di dalam kamar? Siapa yang ada di dalam kamar itu? Tambah itu ya, karena alif lam ya. Nah, di sini mana mubtadanya? Mana mubtadanya? Fil ghurfati. Baik, perhatikan. Tadi kan macam-macam khobar, udah hapus ya. Macam-macam khobar apa? Isim dhahir. Yang kedua? Isim dhahir yang kedua berubah? Jumlah baik ismiyah maupun fi'liyah. Yang ketiga berubah?
Sibul jumlah. Lah, ini nggak mungkin antara mubtada dan khobar itu macam-macamnya sama, nanti tumpang tindih. Paham nggak? Lah, sedangkan ketika anak tanya, mana mubtadanya? Apa tadi? Man fil ghurfati, perhatikan. Man fil ghurfati. Ini berupa susunan apa ini? Susunan apa ini? Namanya susunan apa? Hah? Dah, kok nggak tahu susunan apa ini? Ini apa ini? Iya, ini apa ini namanya? Huruf jar. Kan susunan sibul jumlah tadi loh baru dibahas. Ada dua susunan sibul jumlah, apa? Jarun, wa majrurun, sama dzarfun wa majrurun. Ini loh huruf jar. Pasti apa? Iya. Gampang ya? Baru dibahas ya. Sibul jumlah. Lah, sibul jumlah ini termasuk macam-macam apa tadi? Khobar. Tidak mungkin tumpang tindih sama dengan mubtada. Jadi ini mungkin nggak jadi mubtada? Nggak mungkin. Berarti sebagai apa ini? Terus mubtadanya mana? Min. Kok iso min? Man. Min itu huruf jar. Kok iso min? Mantul ya. Lah, gini. Perhatikan di sini. Kan ini ada, sebenarnya ada 3 kata ya, ada 3 kata. Cuma ini kan jadi satu kesatuan, yaitu berupa sibul jumlah. Dan sibul jumlah di sini nggak mungkin jadi mubtada. Ini khobar. Mau nggak mau mubtadanya mana? Man. Kan nggak mungkin tanda tanya sebagai mubtada. Iskandar. Kenapa antum kok milih ini mubtada? Kenapa? Nggak apa-apa, sampaikan aja. Nebak aja. Hah? Nebak tadi. Kenapa nggak nebak ini? Padahal macam-macam khobar tadi udah anak tulis. Berupa sibul jumlah. Paham nggak? Iskandar? Paham, Ustaz. Benar? Paham. Paham apa paham? Fil ghurfati. Iya, sibul jumlah kan? Iya. Perhatikan di sini. Anak khawatir. Kenapa Iskandar itu nggak milih ini? Dia khawatir don ana, usnudon ana. Beliau terpaku pada A tadi. Aminatu. A tadi kan tidak ada kedudukan. Don ana seperti itu. Makanya Nata tanya alasan antum kenapa kok nggak milih ini? Jawabannya apa? Jawabannya karena ini berupa isim. Istifham, kata tanya itu ada 2 macam. Yang pertama, isim istifham, isim. Yang kedua, harfun. Kalau isim pasti ada kedudukan. Pasti itu. Kalau harfun, tidak ada kedudukan. La mahala minal i'rab. Makanya tadi apa? Yang di la mahala minal i'rab ada 2, berupa huruf dan siratul mausul. Nah, jadi man ini ada kedudukan pasti karena termasuk isim. Semua isim pasti ada kedudukan. Paham nggak istilah Anda? Paham ya? Nggak apa-apa. Nanti banyak contoh-contoh sebuah kalimat, semakin banyak akan semakin paham. Mungkin sekali ini kurang paham. Jawabannya apa tadi? Muhammadun fil ghurfati. Ya, Muhammadun. Kan man mubtada, berarti Muhammadun fil ghurfati. Tapi yang paling bagus itu nggak perlu pengulangan, langsung aja Muhammadun fiha. Ghurfa ini muannas, maka pakai kata ganti ha yang menunjukkan muannas. Kan Muhammadun kata ganti dari man. Muhammadun sebagai apa? Muhammadun sebagai apa? Mubtada. Fil ghurfati apa? Nah ini kan sama nanti, sinkron kan? Iya nggak? Man ini pertanyaan siapa?
Jawabannya Muhammad. Lah, Muhammadun fil ghurfati kan normal ini, normal, bukan pertanyaan normal. Ini mubtada. Ya, mubtada itu isim ma'rifat yang jatuh di awal kalimat kan ya? Di awal kalimat kan? Ya. Dia ma'rifat dengan apa? Kan harus ma'rifat. Ma'rifat dengan apa dia? Siapapun yang menjawab. Macam-macam isim ma'rifat kan ada. Ada 7 tadi. Mulai halaman 15 itu. Siapa yang bisa? Dia ma'rifat dengan apa, Muhammad? Alam. Apa alam? Nama orang. Iskandar nama orang apa bukan? Iya. Otomatis ma'rifat. Karena berupa nama orang. Paham ya? Nomor berapa itu yang berupa alam itu? 6. Nomor 6. Paham sekarang? Paham nggak? Tapi nggak hanya nama ya, nggak hanya nama. Alam di situ bisa nama kota, bisa nama tempat lah, ya. Paham ya? Paham. Abu Rumaisa, paham nggak? Insya Allah. Kalau nggak paham baru tanya, ya. Lanjut. Abu Aisyah. Waman fil hammam Atasiu dibaca. at-tasi'u Aywa. waman fil hammami Coba terjemahkan dulu biar paham. Waman, apa waman? dan siapa Nah, yang ini. Gantian. Tenang, antum bentar lagi, tenang. Kecuali anak ngomong siapapun yang jawab. dan siapa yang di dalam kamar mandi? Siapa yang ada, kan? Jangan lupa ada. Siapa yang ada di dalam kamar mandi? Bentar, sesuai bacaan yang dalam kamar mandi. Yasirun fil hammami Pintar, sama dengan tadi ya, sama dengan Iskandar. atau Perhatikan. yasirun. Atasiu yang ke-9. Waman fil hammami, dan siapa yang ada di dalam kamar mandi itu, tambah itu ya, biar menunjukkan marifat ya. Alif lam, marifatnya dengan alif lam. Tambah itu. Dan siapa yang ada di dalam kamar mandi itu, mana mubtadanya di sini? Man Man, pintar. Khobarnya fil hammami. fil hammami. Maka jawabannya yasirun fil hammami atau yasirun fihi, boleh pakai domir. Karena hammam dihukumi mudzakkar, fihi. Kalau tadi kan muannas, fiha. Yasirun fil hammam. Yasir yang ada di dalam kamar mandi itu. Yasir sebagai apa berarti? Ada. Kabarnya berupa? Kabarnya mana? Sibul jumlah. Ya, sibul jumlah yaitu fil hammam. Fil hammam. Baik. Abu Rumaisa. 10 apa Ustaz? Al-ashiru. Al-ashiru. Baik. Maza alal kitabi alal maktabi. Ulangi. Maza alal maktabi. Apakah yang di atas meja? Apa yang ada? Apa yang ada di atas meja? Itu. Itu Iya, jangan lupa alif lam kasih tambahan itu ya, untuk menunjukkan makrifatnya. Ayo. Alkitabu. Gitu toh. Alkitabu alal maktabi. Baik, perhatikan. Perhatikan ya. Di papan tulis. Mada alal maktabi. Mada itu apa? Ya, sama dengan ma itu ya. Mada alal maktabi. Apa yang ada? Nah, apa yang ada dalam di atas meja itu? Mana mubtadanya? Maza. Ya, benar. Ini termasuk isim ya. Isim istifham, bukan huruf. Maka dia mempunyai kedudukan yaitu mubtada, karena
alal maktabi nggak mungkin jadi mubtada. Gitu aja udah. Alal maktabi sebagai apa berarti kalau bukan mubtada? Pintar. Khobar berubah sibul jumlah. Maka mada inilah yang tanya sesuai dengan bacaan di situ apa? Al-kitabu mubtada. Khobarnya apa? Alal maktabi. Gampang kan ya? Sama. Man lahu soal, ada yang perlu yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan pelajarannya? Kalau nggak ada kita lanjut. Al-hadiyah asyara. Oh ya, ada yang 11 ya, lupa. Tak kira selesai. Benar, al-hadiyah asyara. Lanjut. Madza 'alas sariri Tarjim dulu biar enak. apa yang ada di atas ranjang itu? Benar. As-sa'atu 'alas sariri. Jam itu ada di atas ranjang. Jam tangan itu yang ada di atas ranjang. Jam tangan itu yang ada di atas ranjang. Sama dengan tadi ya. Al-hadiyah asyara yang ke-11. Madza 'alas sariri, apa yang ada di atas ranjang itu? Ya, ranjang tidur itu. Mana mubtadanya? Madza. Sekali lagi madza itu termasuk isim ya, isim istifham. Kalau namanya semua isim pasti ada kedudukan. Ya. Kemudian khobarnya? Alas sariri. Alas sariri berupa Sibul jumlah. Maka jawabannya as-sa'atu alas sariri. Ya. Jam tangan itu yang ada di atas ranjang itu. Kayak benar. Lanjut. Latihan yang kedua. Silakan Iqra Abu Aisyah. At-tamrinu tsani. At-tamrinu tsani. Iqra waktub ma dhabti awakhiril kalimati. Baik, benar. Al-madrasatu fil sebentar. Anda baca dulu ya terjemahannya biar tahu perintahnya. At-tamrinu tsani, latihan yang kedua. Iqra waktub, apa artinya? baca dan tulis. Baca dan tulislah. Ma'a dhabti awakhiri. Tidak boleh tanwin. Ma'a dhabti awakhiri al-kalimati. Baca dan tulislah dengan memberikan harokat pada akhir kata-kata berikut ini, atau pada akhir kosakata berikut ini, dengan memberikan harokat pada akhir kosakata ini. Jadi antum dibaca masing-masing tuh 2, 3, 4, 5, 6. Tiga lah. Silakan. Nyamping, dibaca, terjemahkan. Al-madrasatu. Artikan. Madrasah, sekolah. Jangan lupa kalau ma'rifat tambah itu. Sekolah itu. Sekolah itu. Ayo. Fil madrasati, di dalam sekolah. Itu. Tab. Kurang satu. Fil baiti, di dalam rumah itu. Tab. Lanjut Abu Rumaisa. Al baitu, rumah itu. Benar. Al ghurfatu, apa ghurfa? Ghurfa tadi diulang-ulang. Ghurfa. apa ya? Salam. Oh,
Kamar. Kamar. Ya, kamar itu. Kamar itu. Terus. Al-hamam. Ham. Al-hamamu. Tasdid. Al-hammam. Oh, bacanya al-hammamu. Al-hammamu. WC, kamar mandi. Ya, kamar mandi bukan WC. Kamar mandi itu. Ya, kalau WC itu mirhaq. Ya. Silakan, Iskandar. Fil matbahi, di dalam dapur. Itu. Di dalam dapur itu. Ya. Al maktabu, meja itu. Terus. Alal maktabi, di atas meja itu. Tep. Alal kursiyi, di atas kursi Itu. itu. As-sariru, ranjang itu. Hmm. Alal kitabi, di atas buku bacaan Itu. itu. Tep. Fil masjidi, di dalam masjid itu. Tep. Santum. Lanjut. Iqra waktub. Baca dan tulis. Tulislah. Tulislah. Ya. Al-awwalu at-talibu fil jami'ati. Ya, benar. Murid ya? Hah? Apa? Siswa. Siswa itu di dalam kelas jami'ati. Oh. Bukan, kelas itu fasal. Universitas. Siapa yang bisa? Universitas. Ya. Jadi Siswa. jami itu kan aslinya mengumpulkan. Kenapa universitas dikatakan jami? Karena apa? Terkumpul di dalamnya apa? Fakultas-fakultas, jurusan-jurusan, ya. Makanya dikatakan jamiah. Ya. Nah, biasanya kalau di kampus itu artinya bisa universitas. Oh, berarti nambah mufradat lagi nih ya. Udah. Oh, sudah ada. Oh, ya udah, kaget. Jadi artinya bisa universitas, bisa kampus. Ya, sehingga kalau kita ngertiin, bentar, ikra waktu baca dan tulislah. Al-awalu yang pertama, at-talibu fil jami'ati. Nah, kalau di kampus kita biasanya bahasa kita ngartikan mahasiswa. Mahasiswa itu ada di dalam kampus. Biasanya kampus kan, ya. Mana mubtadanya? Mubtadanya at-talibu Tep. Khobarnya fil jami'ati. berupa Simpul jumlah. tep. Lanjut. Asani, yang kedua. Ar-rijalu, Kok ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa gimana? Kok rijal? Kalau rijal itu panjang, rijalun. Ini kan pendek semua. ar-rajulu, Iya benar. ar-rajulu fil masjidi. Anak kecil laki-laki itu di dalam masjid. Kok bisa? Sebentar. Iskandar. Ini ayat ya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Anak kecil itu pemimpin atas para istri misalkan. Masa anak kecil? Laki-laki dewasa. Iya, diulangi. Terjemahnya diulangi. Laki-laki dewasa itu ada di dalam masjid. Iya, jangan lupa ya. Walat kalau anak kecil itu ya. Kemudian athani yang kedua, ar-rajulu fil masjidi. Laki-laki itu ada di dalam masjid. Mana mubtadanya? Ar-rajulu. Taib. Khobarnya Katanya fil masjidi. berubah? Siful jumlah. Taib. Lanjut. Aina tajiru wa fid dukani, di mana
pedagang itu Mm-mm. dia di dalam toko itu. Asal itu yang ketiga, aina tajiru, di mana pedagang itu, mana mubtadanya? Dua. Oh, nggak ada buah kok antum ngarang. Aina tajiru. Lah aina tajiru kok buah, dong ngarang antum. Aina, Ustaz. Hah? Abu Aisyah. Tajiru, Ustaz. At-tajiru. At-tajiru. Ini loh. Anak ulangi lagi ya. Aina tajiru, kalau antum bingung nyari mana mubtada mana khobar, antum dibuktikan pada jawaban. Jawabannya itu pada jawaban. Kita bahas dulu jawabannya karena harus sinkron antara pertanyaan dan jawaban. Kita bahas jawaban dulu. Wa fid dukani, dia ada di dalam toko itu. Mana mubtadanya huwa fid dukani? Dua. Jelas huwa. Karena pertama sesuai kaidah yaitu isim ma'rifat. Huwa itu isim ma'rifat dengan apa? Kenapa dia dihukumi ma'rifat? Zomir, Ustaz. Karena dhamir, benar. Kemudian yang kedua jatuh di awal kalimat, terpenuhi dua-duanya. Kemudian yang ketiga, fid dukani itu nggak mungkin jadi mubtada. Karena berubah sibul jumlah, sedangkan sibul jumlah dia sebagai Khobar. khobar. Paham? Maka huwa ini mubtada, dia kata ganti dari mana? Masa kata ganti dari aina? Dari mana? At-tajiru. Maka dia atajiru harus Mubtada. mubtada. Kemudian fid dukani jawaban dari apa? Aina. Aina, di mana? Jawabannya apa? Di toko. Paham nggak? Nah, karena fid dukani itu khobar, maka aina Khobar. atau cara yang kedua yang tadi Ana sampaikan, aina itu nggak mungkin jadi mubtada, nggak mungkin selama-lamanya. Karena aina menanyakan keterangan itu nggak mungkin jadi mubtada. Apa saya? Biasa. Baik. Lanjut. Sedikit lagi. Nomor 4. Sampai 5 aja ya. Ar-rabi'u al-qalamu alal maktabi. Pulpen itu di atas meja. Tab. Ar-rabi'u al-qalamu alal maktabi. Benar. Pulpen itu ada di atas meja. Mana mubtadanya? Gampang ini. Al-qalamu Tab, khabarnya alal maktabi. berubah. Sibhul jumlah. Benar, Iskandar. Terakhir. Al-khamisu. Yang kelima, aina Zainabu hiya fil ghurfati. Di manakah Zainab? Dia di dalam Dia ada. dia berada Boleh, berada boleh. di dalam dapur. Dia berada di dalam kamar. Masa ke dapur terus? Ya perempuan, Ustaz. Iya kok masa ke dapur terus perempuan? Kasihan. Masa diidentikan dengan dapur terus. Kamar. Baik, al-khamisu yang kelima, aina Zainabu? Di mana Zainab? Mana mubtadanya? Zainab. Ya, karena aina nggak mungkin jadi mubtada. Jadi apa aina? Zainab jadi khobar. Kabar. Zainabu kenapa nggak ditanwin? Kenapa Zainabu bukan bun? Iskandar. Yang lain dibantu biar cepat ini. Karena termasuk kan sudah tadi Aminatu sama Isim-isim yang mamnuun minas sarfi. sarfi. Isim yang dilarang untuk yang mana? Kan ada 10 itu. Taruh halaman 60. Nama wanita Nama- yang lebih dari Ya harus lengkap, jangan hanya nama perempuan. Nama wanita yang lebih dari 3 perempuan yang lebih dari huruf. 3 huruf. Jangan lupa ya. Kemudian hiya fil ghurfati, dia ada di dalam kamar itu. Mana mubtada'nya? Iya. Khabarnya?
Fil ghurfati. Fil ghurfati berupa Sibhul jumlah. T. Ada yang tanyakan sebelum kita tutup? Kalau nggak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta tolong dia nanti.